Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risman Halawa. Saya mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan. Saya jurusan Manajemen Perencanaan Pemasaran Pariwisata, kelas 1B, Basic, dan NIM saya 20350315. Dan di video ini saya akan menunjukkan proses pembuatan tugas aplikasi komputer dan berikut videonya. Halo teman-teman, di sini saya mau tunjukin proses pengerjaan ujian akhir semester sekaligus sebagai tugas juga. Di sini kita akan mau kerjakan dokumennya dalam bentuk Excel. Di sini kita mau buka foldernya dulu di sini. Nah, di sini teman-teman ada ini lembaran kerja. Ini lembaran kerja yang kita harus lakukan adalah untuk mencari nilai harian, nilai akhir, nilai huruf, predikat dan kelulusan. Dan di sini dengan keterangan-keterangan atau acuan kita dalam mencari nilai-nilai harian tersebut. Nah, langsung saja ya tanpa lama-lama. Di sini kita mencari nilai harian. Nah, di keterangannya di sini kita harus menambahkan ujian harian pertama sama ujian harian kedua baru dibagi dua. Begitu juga nilai akhir angka nanti. Ini kita tambahkan nilai harian UTS ditambah dengan UAS. Oke, ini yang pertama. Kita klik dulu kita blok di sini, baru kita masukkan rumusnya untuk menambahkan baru dibagi. Nah, bagi teman-teman semua, kalau kita mengisi suatu rumus di dalam Excel, di dalam selnya Excel itu, kita harus memulainya dengan sama dengan. Nah, karena kita mau menambahkan, jadi kita pakai sama dengan buka kurung 34 ditambah 54 ditutup kurung baru dibagi 2 dan kita enter aja. Nah, langsung jadi. Nah, di sini teman-teman, kenapa kita D2? Karena dia itu ada di range-nya D dan di barisan nomor 2. Makanya dia D2, begitu juga E2 gitu ya. Mungkin nanti kalian bertanya di mana kode D2 dan E2-nya. Oke. Di sini kan masih banyak nih yang belum terjawab atau masih tanda tanya. Nah, kita kan kalau ngisi satu persatu itu kan lama, ribet. Dan di sini caranya biar langsung otomatis semuanya terjawab. Ini kita arahkan kursornya di sini. Kita klik, tahan dan tarik ke bawah. Tap, dia langsung otomatis ya. Dengan D yang berbeda-beda, D6, D7, D8 dan lain sebagainya. Kita masuk ke pencarian nilai akhir angka. Nah, nilai akhir angka ini mencarinya itu di sini teman-teman. Kita menambahkan nilai harian, UTS sama UAS. Berarti kita pakai yang kayak tadi lagi. Di sini kita blok di sini. Baru di sini kita mulai lagi sama dengan. Baru buka kurung. Baru ini ditambah lagi 77 tutup kurung dibagi 3 tem. Nah, ini dia teman-teman. Ini 70 dia hasilnya. Nah, seperti yang tadi kita lakukan lagi, kita tinggal klik dan tarik ke bawah untuk mencari hasil yang di bawahnya secara otomatis. Oke, kita langsung saja ya. Tap. Oke, dia kan langsung otomatis. Nah, sekarang nilai akhir huruf. Nah, nilai akhir huruf ini kita mencarinya seperti ini teman-teman. Kalau dia 85 sampai dengan 100 berarti nilainya A. Kalau 80 sampai 84 nilainya B. Kalau 65 sampai 79 berarti nilainya C, D dan D 60 sampai 64 dan seterusnya. Jadi dia yang kita isi di sini dia termasuk golongan A, B, C, D atau E. Nah, caranya teman-teman, di sini kita menggunakan yang namanya rumus logika atau if. Nah, oke, seperti yang kita lakukan tadi, kita klik dulu di sini blok,
Baru di sini kita isi sama dengan, nah ini selalu dimulai dengan sama dengan. Di sini ada if. Nah di sini udah langsung muncul dia if. Nah logikanya gini, jika i2 ini lebih besar dari 85, maka nilainya itu A. Oke, titik koma. Nah di sini teman-teman, kalau kita mengisi gini, i2 lebih besar dari 85 atau titik koma buka kutip, ini kita harus memperhatikan ya. Ini titik koma ini harus dipakai ya, titik koma baru buka kurung A. Jadi dia i2 itu jika di atas 85 ke atas itu A. Nah, yang kedua, if i2 lagi lebih besar dari berapa nih? 80. Lebih besar dari 80 titik koma buka kutip, dia B. Tutup kutip. Baru titik koma lagi, baru lagi kita isikan if. Nah, jika sorry ini salah ya, titik komanya. Nah, di sini if 65, if i2 lebih besar dari 65 titik koma lagi buka kutip lagi, berarti dia itu C, ya kan? Dia itu C, buka kutip titik koma lagi, baru if i2 lebih besar dari 60 titik koma buka kutip lagi, dia D. Oke, dia D, baru titik koma lagi, baru if lagi, ini yang terakhir, if i2 lebih besar daripada 0, sampai ke 59 itu titik koma, dia itu E. Oke, dia itu E. Nah, tutup kurung. Oke, dan nah di sini kita menghitung tutup kurungnya itu buka kurungnya itu ada berapa? 1 2 3 4 5. Nah, di buka kurungnya itu ada 5. Jadi kita juga menutupnya 5 tutup kurung. 1 2 3 4 5. Oke. Baru enter. Nah, dia langsung otomatis. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, untuk mencari nilai yang di bawahnya, kita tinggal klik dan tarik ke bawah ya. Nah, dia langsung otomatis, dia A, dia ini C, dia kan sesuai dengan yang kriteria atau nilai angka yang ini ya, nilai huruf yang ini. Kalau A dia 85 ke atas, kalau B dia 80 ke atas, C 65 ke atas, dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari nilai predikat. Nah, nilai predikatnya ini teman-teman, di sini kita ada acuannya ya kan. Di sini kita memakai rumus yang namanya if. Nah, kita masih memakai if karena di sini jika kita menuliskan yang sama seperti yang ini tadi, yang nilai akhir huruf, cuman dia yang membedakannya itu bukan pakai E, tapi kita pakai memuaskan atau sangat memuaskan atau cukup atau kurang. Oke. Ini kita if sama dengan duluan if 70 ini lebih besar dari 85 titik koma buka kurung lagi, dia itu sangat memuaskan. Baru buka kutip lagi, tutup kutip, baru titik koma if i2 lebih besar dari 80 titik koma memuaskan titik koma lagi, if i2 lebih besar dari 65, dia itu cukup tutup kutip titik koma, if i2 lebih besar dari 60 buka kutip lagi, dia itu kurang. Baru yang terakhir if i2 lebih besar dari 0, maka dia itu gagal. Oke, tutup kutip. Baru tadi ada 5 ya, 5 tutup buka kurung ya, baru kita menutupnya 5 juga, 1 2 3 4 5. Oke, baru kita enter. Nah, dia langsung otomatis gitu ya kan, dia menyesuaikan dari nilai angka sama nilai huruf juga. Oke, seperti yang tadi kita lakukan, kita tinggal drag and drop ke bawah gitu, tab. Oke, ini dia. Udah cukup, mau sangat memuaskan, cukup, memuaskan, gagal, cukup, dan gagal. Nah, yang terakhir teman-teman, kita mencari, bukan yang terakhir juga sih.
Ini kita mencari yang namanya nilai kelulusan. Kalau nilai kelulusan ini agak lumayan gampang karena dia kodenya atau rumusnya itu lumayan pendek gitu loh. Di sini selalu kita menggunakan if. Jadi kita selalu menggunakan if. Oke, yang pertama kita memasukkan yang sama dengan lagi if. Nah, if di sini katanya untuk mencari kelulusan kita mencarinya mulai dari ABC, ya kan? Berarti kalau nilainya udah ABC berarti dia lulus. Kalau C mulai dari 65 sampai ke 100 berarti dia lulus. Berarti 65 ke bawah berarti dia tidak lulus. Oke. Nah, di sini kita memakai if tadi, if sama dengan if I2 di atas 65 titik koma buka kutip lulus tutup kutip titik koma if I2 di bawah 64 karena ini 64 ini kan tadi 64 sampai ke bawah nggak lulus ya kan, karena D ini remedial sorry ini remedial, baru tutup kutip sini, baru tutup kutip, baru kita nutup kurungnya 2 ya karena tadi 2 ya, enter. Nah di sini lulus berarti dia tadi C, lulus sampai ke bawah, tarik lagi seperti yang tadi, berarti ada yang 3 remedial, nilainya 60 juga, ini juga 53, ini 59. Oke, ini yang pertama udah siap. Yang kedua mari kita mari kita cari jumlah siswa ini ya. Di sini katanya berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, ini sebenarnya agak gampang susah, dan langsung saja kita kerjakan. Di sini katanya jumlah siswa berarti kita menjumlahkan semua yang ada di sini di dalam lembaran kerja ini, mahasiswanya ada berapa. Nah, di sini saya menggunakan sama dengan count, ini penjumlahan pentotalan semua. Baru di sini kita klik di sini di mana range yang kita mau jumlahkan atau yang mau kita hitung gitu. Di sini saya menghitungnya dari sini A2 sampai A21. Nah, di sini sampai A21, baru tutup kurung, baru enter. Nah, totalnya 20 mahasiswa. Ya kan? 20 mahasiswa. Nah, di sini kita mencari jumlah laki-lakinya. Nah, di sini kan jumlah laki-laki. Nah, cara mencari jumlah laki-laki kita itu menggunakan yang namanya count if. Tadi kan kita menggunakan count, tapi kalau untuk mencari laki-laki karena ini terkhusus dia hanya laki-laki saja, maka kita menggunakan count if. Nah, caranya sama dengan count if. Nah, di sini karena kita mencari yang laki-laki, jadi kita menggunakan count if. Kenapa kita menggunakan count if? Karena kita menghitung hanya laki-laki saja gitu loh. Oke. Yang pertama kita selalu pakai sama dengan ya. Count if. Nah, ini kita mau cari yang mana nih? Kita akan mencari laki-laki dan perempuan. Di sini tab ini kan laki-laki dan perempuan. Oke, baru titik koma lagi, buka kutip L, tutup kutip, baru tutup kurung, baru kita enter. Nah, totalnya ada 10 gitu. Jadi laki-lakinya ada 10. Nah, harusnya kita kan udah tahu tinggal ngisi 10 karena kan kita udah tahu jumlah laki-lakinya. Jadi kita tahu jumlah perempuannya itu tinggal nulis aja, tapi kita di sini harus pakai rumus, teman-teman. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama tadi, sama dengan count if. Nah, kita melakukan hal yang sama. Di sini ada count if. Nah, count if-nya range-nya yang mana? Yang ini tadi kan range-nya. Baru di sini titik koma, baru buka kutip, di sini perempuan, baru tutup kurung, baru enter. Nah, jumlahnya 10. Oke. Nah, di sini teman-teman kita mencari yang namanya nilai akhir angka rata-rata. Nah, di sini kan udah kita isi nih average, kita pakai rumus ini, baru kita mencari rata-ratanya yang di sini. Ini I2 sampai I21 titik koma buka kutip lebih dari 65. Nah, rata-ratanya yang lulus berapa gitu loh. Oke, kita enter. Nah, ini rata-ratanya ada 74. Berarti rata-rata nilai itu 74. Nah, di sini dikatakan jumlah laki-laki yang lulus. Nah, kita di sini mencari jumlah laki-laki yang lulus. Oke. Laki-laki yang lulus
Nah, di sini kita menggunakan yang namanya count, ini count ifs, ini count ifs. Kita menggunakan yang namanya rumus count ifs. Nah, di sini count ifs-nya itu kita blok pertama di sini tab. Ini kita mencari yang namanya yang laki-laki ya. Ini kita blok di tempat laki-laki, baru titik koma, buka kutip, ini L. Sorry, ini L. Ini L-nya tutup kutip. Nah, baru titik koma lagi, titik koma, baru kita memblok yang angka ini, yang angka ini, baru kita titik koma lagi, buka kutip lagi, lebih besar daripada 65, ya kan, lebih besar daripada 65, tutup kutip, baru tutup kurung, baru kita enter. Nah, ini ada 9 orang laki-laki yang lulus, itu ada 9 orang, dan kita mencari yang perempuan. Nah, rumusnya sama kita menggunakan count ifs lagi, kita menggunakan count ifs sama dengan lagi count ifs, ini count ifs. Nah, ini kita mencari yang perempuan lagi tab, baru titik koma, baru buka kutip, ini P, tutup kutip lagi, tutup titik koma, baru nilainya, baru titik koma, buka kutip, di atas 65. Oke, di atas 65, di atas 65, tutup kurung. Di sini kita belum memberikan kutipnya. Nah, oke teman-teman, jadi kalau kita salah sedikit kasih rumusnya, kayak tadi lupa ngasih tutup kutipnya, pasti kita salah ya. Oke, kita enter. Nah, jumlah perempuan yang lulus itu cuma 8 orang. Dan kita mencari yang remedial ya, yang remedial. Rumusnya sama juga. Kita pakai count ifs, kita blok lagi di sini, baru titik koma, L, buka kutip, baru titik koma lagi, blok nilainya, baru titik koma, buka lagi di bawah 65. Oke, di bawah 65, titik koma, tutup kutip, enter. Nah, jumlah laki-laki yang remedial itu cuma 1 ya, berarti pas ya, hitungannya pas. Di sini katanya jumlah perempuan yang remedial, jumlah perempuan ya, kita pakai akun yang rumus yang sama, count. Sini count ifs. Nah, kita blok lagi nih, blok, titik koma, buka kutip, P, tutup kutip, titik koma. Oke, blok lagi di sini, tab, titik koma lagi, buka kutip lagi, di bawah 65 sama dengan 65, tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, ini dia, ada 2 orang yang nggak lulus ya. Nah, di sini kita menjumlahkan jumlah yang lulus ya, yang lulus apabila dia nilainya itu C, A, B, C. Kalau DE berarti dia remedial. Oke, kita cari, kita pakai if lagi. Kita pakai ini pakai count if lagi, count if sama dengan count if, ini count if. Oke, kita menggunakan count if, baru kita blok nih nilainya, yang mana nih yang lulus ya kan. Oke, titik koma lagi, tab, buka kutip, di atas 65. Oke, tutup kutip, tutup kurung, enter. Ada 17 orang. Nah, di sini lagi kita mencari yang remedial. Yang remedial itu ada berapa orang ya kan? Di sini kita pakai count if lagi, count if. Di sini kita pakai count if. Oke, kita blok lagi, titik koma, buka kutip, kurang 65, tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, ada 3 orang. Jadi teman-teman, demikian saja dulu yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, boleh ditambah-tambahkan. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Oke guys, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan share juga supaya bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.